Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan. Yang pertama itu Wilda Aries Fitri dengan NIM 2014-080002. Yang kedua yaitu saya sendiri, Osipus Masani Nasution dengan NIM 2014-080018. Yang ketiga itu Faiza Azahra dengan NIM 2014-080019. Dan yang terakhir yaitu Redo Pratama dengan NIM 2014-080020. Baik, kami di sini akan menggunakan model pembelajaran integrated. Kami di sini akan mengangkat tema yang berjudul yaitu global warming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Meskipun kita belajarnya daring, masih lewat aplikasi ini, kita harus tetap semangat ya. Baik, di sini Ibu meminta untuk satu orang membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah saja dari ayat 1 sampai dengan 5. Di sini siapa yang ingin membacakan Al-Qurannya? Ananda, Bu. Oke, silahkan. Baik, terima kasih kepada Faiza yang sudah membacakan Al-Qurannya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak semua memahami apa yang ibu akan terangkan. Selanjutnya ibu absen ya. Yang pertama itu Faiza Azahra. Hadir, Bu. Wilda Aries Fitri. Hadir, Bu. Redo Pratama. Hadir, Bu. Osipus Masani Nasution. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir. Baik, di sini pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai global warming. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu mengenai global warming ditinjau dari segi biologinya. Baik, apakah sudah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai global warming tersebut ditinjau dari segi biologi. Yang pertama Ibu tanya dulu, apa sebenarnya global warming tersebut atau pemanasan global? Ada yang tahu? Ya, benar. Pemanasan global atau global warming ini adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global ini pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir ini. Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat dengan IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Melalui efek rumah kaca, kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademis sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut. Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius
antara tahun 1990 dan 2100. Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda dengan mengenai emisi gas-gas rumah kaca di masa yang akan mendatang, serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Walaupun sebagian besar peneliti terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari 1000 tahun. Walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil, ini mencerminkan besarnya kapasitas panas dari lautan. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatkan intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian hingga hilangnya gletser tersebut dan punahnya berbagai jenis-jenis hewan. Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa jika ada tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintah negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi protokol Kyoto dan mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. Mungkin sekian mengenai pemanasan global atau global warming ditinjau dari biologi. Ibu harapkan peserta didik semua dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wilda Arisfitri. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang global warming ditinjau dari fisika. Pasalnya, saat ini bumi kita memang sedang mengalami pemanasan global. Akibatnya, suhu bumi memanas. Saat ini, rata-rata suhu bumi sekitar 15 derajat Celcius, meningkat cukup signifikan selama 100 tahun terakhir. Sementara, suhu rata-rata Indonesia tertinggi saat ini adalah 35-37 derajat Celcius. Karena suhu bumi yang makin memanas, berbagai fenomena alam pun terjadi. Saat ini, gletser yang ada di kutub utara dan selatan mencair, menyebabkan kenaikan pada permukaan laut. Akibatnya, beberapa pulau dan daratan pesisir pantai tenggelam. Hewan-hewan kutub seperti penguin, beruang kutub, walrus pun kesulitan bertahan hidup hingga terancam mengalami kepunahan. Pemanasan global ini terjadi akibat ulah kita. Manusia menggunakan berbagai teknologi yang memberi dampak negatif bagi alam. Seperti yang kita tahu, bumi kita ini usianya sudah cukup tua, yaitu sekitar 4.543 miliar tahun. Sementara itu, manusia baru muncul di bumi sekitar 350 tahun yang lalu. Karena manusia ternyata sudah terjadi makhluk mageran sejak dahulu kala, manusia berusaha menciptakan berbagai alat dan teknologi yang dapat membantu kehidupan menjadi lebih mudah. Sayangnya, tidak semua teknologi ini berdampak baik bagi alam. Kamu tentu tahu bahwa bumi kita ini ada lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer ini disusun oleh gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, CFC, serta dalam jumlah yang lebih kecil uap air. Meskipun dalam jumlah yang kecil, gas-gas ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena gas-gas ini menyebabkan efek alamiah yang disebut dengan efek rumah kaca.
Efek rumah kaca pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Prancis Joseph Fourier pada tahun 1824. Lalu, seperti apa proses terjadinya efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca dimulai dari cahaya matahari. Cahaya yang dipancarkan oleh matahari tidak cuma dalam frekuensi cahaya yang tampak, namun juga dalam frekuensi inframerah dan ultraviolet. Namun, gelombang inframerah tidak dapat menembus uap air, gas karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan CFC. Sehingga sebagian besar gelombang inframerah ini dipantulkan kembali ke angkasa. Sedangkan gelombang ultraviolet yang berbahaya bagi manusia diserap oleh ozon sehingga sebahagian tidak sampai ke permukaan bumi. Rangkaian peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca, sementara gas-gas yang sulit ditembus oleh gelombang inframerah seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, ozon, dan CFC disebut gas rumah kaca. Secara alamiah, efek rumah kaca menghangatkan suhu permukaan bumi agar kita dapat hidup dengan hangat dan nyaman. Tanpa efek rumah kaca, suhu permukaan bumi akan sangat kedinginan. Namun, kalau konsentrasi gas-gas yang tidak bisa ditembus gelombang inframerah ini terus meningkat, maka akan lebih banyak gelombang inframerah yang tidak terperangkap. Akibatnya, suhu permukaan bumi terus meningkat. Kenaikan suhu permukaan bumi ini adalah fenomena yang sangat nyata. Sejak tahun 1970, suhu permukaan bumi selalu meningkat. Dalam satu abad terakhir, satu dekade paling panas terjadi di dekade sekarang. Terlebih, trennya tidak menunjukkan penurunan suhu, namun justru semakin panas. Fenomena ini biasa kita sebut sebagai pemanasan global. Dampak dari kenaikan suhu ini menyebabkan mencairnya es di daerah Greenland dan Antartika. Total kedua daerah ini sudah kehilangan sekitar 400 miliar ton es sejak tahun 1993. Akibatnya, permukaan air laut menjadi naik sekitar 3,2 mm setiap tahunnya. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan kekeringan, perubahan iklim, dan cuaca-cuaca ekstrim seperti badai dan gelombang panas. Pemanasan global juga memberikan dampak sosial seperti migrasi penduduk akibat berkurangnya lahan permukiman, kelangkaan pangan akibat kekeringan, hingga konflik perebutan sumber daya alam yang semakin sulit didapat. Namun, tenang saja, kita bukanlah nggak ada harapan. Langkah-langkah pengurangan pemanasan global sudah dilakukan oleh pemimpin dunia. Tahun 2016, 195 negara di dunia menandatangani persetujuan Paris dan berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini penting dilakukan oleh negara-negara seperti Tiongkok yang menyumbang sekitar 25% emisi gas rumah kaca dunia, Amerika Serikat yang menyumbang sekitar 15%, dan negara-negara Uni Eropa yang secara keseluruhan menyumbang 10%. Kita pun dapat memperlambat laju pemanasan global dengan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Caranya dengan menghemat penggunaan listrik di rumah, menggunakan angkutan umum, alih-alih kendaraan pribadi, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti bensin dan batu bara, tidak membuang sampah atau limbah sebelum dikelola terlebih dahulu, serta menanam banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida. Baik, untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang global warming ditinjau dari kimia. Nah, global warming ini terjadi karena kontribusi besar manusia dalam menghasilkan gas efek rumah kaca dalam beberapa aktivitas antara lain seperti pemakaian BBM dalam kendaraan bermotor. Nah, pemakaian BBM ini akan menimbulkan salah satu gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, di mana semakin banyak kendaraan di bumi, maka semakin banyak pula lah karbon dioksida yang timbul di bumi.
Nah, sebenarnya dengan kontribusi tumbuhan pada kelangsungan bumi yang cukup besar, karbon dioksida dapat diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan. Namun, banyaknya tumbuhan yang ditebang tanpa memperhitungkan akibat yang akan timbul, maka jumlah tumbuhan di bumi tak sebanding dengan jumlah karbon dioksida yang harus diubah ke O2 atau oksigen. Nah, sehingga gas karbon dioksida yang tak dapat diubah menjadi oksigen akan naik ke atmosfer dan menjadi gas efek rumah kaca. Nah, selain BBM, ada lagi nih yang menyebabkan gas efek rumah kaca, yaitu sektor peternakan yang telah menyumbang 9% karbon dioksida, 37% gas metana yang mempunyai efek pemanasan 72 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam jangka waktu 20 tahun dan 23 kali dalam jangka waktu 100 tahun. Serta 65% di nitrogen oksida yang mempunyai efek pemanasan 296 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Nah, peternakan juga menimbulkan 64% amonia yang dihasilkan karena campur tangan manusia sehingga mengakibatkan hujan asam. Namun, industri peternakan juga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mengubah ternak menjadi daging yang selalu kita makan atau yang selalu berada di atas meja kita. Nah, selain itu, ladang pakan ternak telah menurunkan mutu tanah kira-kira sebesar 20% dari padang rumput turun mutunya karena pemeliharaan ternak yang berlebihan yang menyebabkan pemadatan dan erosi. Nah, peternakan juga bertanggung jawab atas konsumsi dan polusi air yang sangat banyak, sehingga saat ini peternakan menggunakan 30% dari permukaan tanah di bumi. Dan bahkan lebih banyak lahan serta air yang digunakan untuk menanam makanan ternak. Nah, menurut laporan Bapak Steyfeld, pengarang senior dari Organisasi Pangan dan Pertanian, dampak buruk yang lama dari peternakan itu ialah isu dan pilihan lingkungan atau disebut dengan livestock long shadow environmental issues of options. Nah, peternakan adalah penggerak utama dari penebangan hutan. Kira-kira 70% dari bekas hutan di Amazon lebih dialihfungsikan menjadi ladang ternak di Amerika Serikat sendiri. Nah, triliunan galon air irigasi digunakan untuk menanam pakan ternak setiap tahunnya. Sekitar 85% dari sumber air bersih di Amerika Serikat itu digunakan untuk itu. Nah, ternak juga menimbulkan limbah biologi berlebihan bagi ekosistem. Pembakaran bahan bakar minyak juga dapat menghasilkan zat polutan lain seperti SO2, SO3, NO, dan NO2 dan partikel debu. Gas-gas tersebut jika masuk di udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, gas SO2 dan SO3 di udara lembab dapat bereaksi dengan uap membentuk asam. Nah, reaksinya itu seperti SO2 ditambah H2O yang mana akan menjadi H2SO3 dan bereaksi dengan O2 membentuk SO3, kemudian bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat yang mana reaksinya 2SO2 ditambah O2 yang menjadi 2SO2 dan SO2 ditambah H2O menjadi H2SO4 atau kita sebut sebagai asam sulfat. Nah, asam sulfat di udara lembab mudah larut dalam air hujan sehingga air hujan bersifat asam atau sering kita sebut sebagai hujan asam. Nah, selain SO2 dan SO3, NO2 dan NO serta CO2 juga dapat menyebabkan hujan asam. Nah, gas NO merupakan gas yang tak berbau tetapi beracun. Gas NO dapat bereaksi dengan O2 menghasilkan gas NO2 yang mana reaksinya 2NO2 ditambah O2 ditambah 2NO2 dan CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3.
Materi yang D mengenai keterkaitan antara bidang biologi, fisika, dan kimia bagi kehidupan. Yang pertama ada kimia. Ilmu kimia ini dapat mengurangi pemanasan global jika diterapkan dan dipakai untuk mengurangi gas-gas penyebab pemanasan global seperti CO2, gas parfum, dan lainnya. Ilmu kimia juga dapat dipakai untuk merangsang tumbuhan memproduksi O2 semakin banyak. Pemanasan global merupakan salah satu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer di bumi, laut, daratan, dan di daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih menjadi 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Yang kedua ada ilmu biologi. Nah, peranan esensial tersebut merupakan mencegah pemanasan global dengan cara mengubah iklim bumi. Nah, di sini selain peranan tumbuhan dalam mengatasi dampak pemanasan global dengan cara menggunakan karbon dioksida untuk difotosintesis oleh tumbuhan. Nah, karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dalam jumlah yang besar. Kadar karbon dioksida ini di atmosfer terus meningkat dari tahun ke tahunnya, mulai dari revolusi industri yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi. Jika kadar karbon dioksida dan atmosfer ini terus dibiarkan meningkat, maka pemanasan global akan semakin parah. Menurut National Geographic, dalam beberapa dekade terakhir mendatang diperkirakan suhu rata-rata global akan naik antara 6 derajat Celcius, dan akhir dekade atmosfer bumi akan mengalami kenaikan 2 kali lipat kadar karbon dioksida. Saya dan kawan-kawan dalam buku Climate Change mengatakan keberadaan tumbuhan dapat mengurangi gas rumah kaca. Belum lagi proses fotosintesis tumbuhan dapat mengubah iklim yang panas menjadi lebih dingin. Dilansir NASA, dalam observasinya, ketika panas tumbuhan akan menguapkan lebih banyak air ke lingkungan dan membuat suhu di sekitarnya mendingin. Uap air hasil transpirasi tumbuhan tersebut kemudian akan memenuhi atmosfer sehingga berkumpul membentuk awan. Nah, awan ini akan mengakibatkan hujan sehingga dapat menetralisir suhu permukaan bumi maupun di laut. Oleh karena itu, jumlah tumbuhan terus dijaga, bahkan ditingkatkan untuk dapat menjaga suhu bumi agar tetap stabil dan tidak terjadi pemanasan global. Yang kedua ada fisika. Kita dapat memperlambat laju pemanasan global dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca. Caranya dengan menghemat penggunaan listrik di rumah, menggunakan angkutan umum, jangan menggunakan pribadi, karena semakin banyak kendaraan pribadi maka akan semakin banyak penggunaan bensin, fosil, dan batu bara dan bahan-bahan alam lainnya. Tidak membuang sampah dan limbah dikelola ke sungai atau ke tempat-tempat umum, serta menanam banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida.